Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-14. Ini merupakan hukum Taurat, yaitu hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Sesuai dengan tema perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, jangan berzina. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, berzina seringkali diartikan sebagai berhubungan secara seksual dengan orang lain yang bukan pasangan kita. Orang yang bukan sebagai pasangan kita, dan ketika itu sampai berhubungan seksual, itu disebut sebagai berzina. Nah sehingga di dalam hukum yang ke-7 ini seringkali difokuskan kepada hubungan yang secara fisik, hubungan yang secara batiniah begitu. Tetapi satu kali Tuhan Yesus mengingatkan bahwa dikatakan, tetapi aku berkata kepada kamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini tercatat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-28. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi perzinahan ini terjadi bukan semata-mata hubungan yang secara fisik. Di sini Tuhan Yesus mengatakan perzinahan itu bisa juga dimulai dari mata yang melihat, kemudian hati yang menginginkan, kemudian dilanjutkan dengan pikiran yang menginginkannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita harus menjaga kekudusan di dalam pernikahan. Ketika kita sudah menikah, kita memiliki pasangan, yang harus kita lakukan adalah kita menjaga kekudusan pernikahan. Kemudian kita menjaga keutuhan kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan hati kita. Kita berhati-hati dengan pikiran kita, dengan hati kita. Karena melalui itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa mulai muncul. Dan akhirnya lambat-lambat dari sana akan mewujudkan perilaku yang melawan Tuhan. Mulai dari menginginkan, kemudian dari hati pikiran yang menginginkan, akhirnya lama-lama kita akan berperilaku melawan Tuhan oleh karena dosa. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memperhatikan peringatan Tuhan, maka mari kita menjaga keutuhan hati, pikiran, dan perilaku kita dari dosa perzinaan ini. Jika kita memperhatikan apa yang Tuhan peringatkan bagi kita, biarlah setiap kita dapat menjaga keutuhan pikiran dan perilaku kita dari dosa perzinahan ini. Nah Bapak Ibu Saudara, beberapa orang berpikir bahwa dengan menikah itu ya sudah, ketika menikah akan dijauhkan dari dosa perzinahan. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak sekali pernikahan yang hancur karena perzinahan. Baru-baru kemarin saya melihat sebuah berita bahwa ada seorang suami yang menusuk istrinya dan seseorang yang diduga selingkuhannya di depan Hotel Giri Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, meskipun sudah menikah, bukan berarti perzinahan itu tidak ada. Tetapi melalui perzinahan maka pernikahan akan menjadi hancur. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita tahu bahwa ini adalah masalah hati. Seperti yang tadi kita lihat bahwa ini adalah masalah hati. Maka marilah bersama kita berhati-hati untuk tidak bermain-main dengan dosa yang membuka pintu kepada perzinahan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita membiarkan kesukaan melihat pornografi dan tidak pernah dengan serius dalam Tuhan untuk membereskan dosa itu. Nah, atau mungkin hal lain Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membiarkan perilaku kita yang lama
perilaku-perilaku yang tidak baik. Misalnya kita yang suka menggoda lawan jenis demi untuk mendapatkan perhatian atau kesenangan diri semata. Awal-awal menggoda, akhirnya lama-lama menuju ke dalam perzinahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang permasalahan dalam pernikahan atau keluarga juga bisa membuka pintu kepada perzinahan. Perzinahan seperti apa? Perzinahan yang di dalam hati. Ketika kita ada masalah di dalam keluarga, bisa jadi itu adalah sebuah hal yang membuka pintu di dalam hati kita tentang perzinahan tanpa kita sadari. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada suami atau istri yang jatuh dalam keterikatan perasaan yang dalam dengan orang lain, padahal orang lain itu bukan pasangannya. Misalnya dalam keluarga ada permasalahan, ada masalah dengan istri atau istri dengan suami, dan kemudian ketika di luar menemukan orang yang bisa membuat nyaman, orang yang mau mendengar ceritanya, orang yang mau mengerti perasaannya, akhirnya dari situ akan muncul ketertarikan perasaan terhadap orang lain yang bukan pasangannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mempersilahkan Tuhan menguduskan setiap kita, menguduskan diri kita. Tidak hanya itu, kita juga mempersilahkan Tuhan, meminta Tuhan untuk menguduskan pernikahan kita secara utuh. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hati yang kudus akan terwujud relasi suami istri yang saling mengasihi dalam segala kondisi dan keadaan sekalipun. Mari bersama kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Firman Tuhan yang mengingatkan setiap kami bahwa kami jangan berzina ya Tuhan. Biarlah setiap kami ya Bapa, Engkau tolong di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tidak hanya melalui pikiran kami, tetapi melalui perilaku kami. Kami mewujudkan bahwa kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong di dalam keluarga kami ya Tuhan. Sebagai ayah, biarlah dapat menjadi ayah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dapat menjadi kepala keluarga yang sungguh memimpin keluarga dengan baik di dalam Tuhan. Dan sebagai ibu, sebagai istri ya Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya dapat menjadi istri yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dapat mendidik anak dengan jalan yang takut akan Tuhan, dan juga dapat mentaati suami sesuai dengan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini yang bahwa mengingatkan kami bahwa kami jangan berzina, tidak hanya secara fisik, tetapi melalui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biar Engkau menolong setiap kami yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga ya Bapa. Biarlah kami dapat sungguh-sungguh menjaga kekudusan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudari kami ya Bapa yang pada hari ini berulang tahun. Ada saudari Evelyn Edita ya Bapa. Biarlah Engkau menolong melalui bertambahnya umurnya ini Bapa. Biarlah dapat juga ya Bapa, dapat menumbuhkan bagaimana kecintaannya ya Bapa terhadap Engkau. Dapat juga terus menguatkan imannya semakin lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk baik itu pekerjaannya maupun apapun yang ia kerjakan ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong supaya semuanya itu Bapa Engkau sertai, semuanya dapat dikerjakan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa. Biarlah Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kecukupan di tengah-tengah keluarganya ya Bapa, sehingga semua yang mereka butuhkan dapat terpenuhi di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.